Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, ada yang tanya di kolom komentar, kemarin saya membuat video di rumah ini, terpaksa saya ulang, tetapi fokus saya banyak orang yang ingin membuat rumah lantai 2 dengan pertimbangan apa? Satu, lahannya kecil, yang kedua pengen ruangannya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Apakah bisa? Tenang saja pasti bisa, yaitu dengan konsep rumah lantai 1 tapi isinya lantai 2. Loh, kok bisa? Bisa saja. Ini berbagi yang pernah saya lakukan di rumah ini ya teman-teman, walaupun masih belum jadi. Begini teman-teman, jadi rumah lantai 1 berisi lantai 2 itu kenapa murah? Satu, strukturnya, jadi kualitas bangunannya, rangkaian besinya dan lain sebagainya itu cukup rumah lantai 1 ya. Tetapi ada beberapa syarat. Satu, temboknya harus lebih tinggi, 4 sampai 4,5 meter. Nanti dibagi teman-teman ya, nanti dibagi sehingga ruang bawah ketinggiannya cukup, ruang atas ketinggiannya juga cukup. Pelan-pelan teman-teman, saya juga bingung untuk menjelaskan dengan video dengan durasi yang terbatas, tapi mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Kalau toh tidak bisa mengerti, kalau yang betul-betul ingin membuat rumah seperti itu, silahkan tanya di kolom komentar, akan saya jawab sesuai dengan pengalamannya. Saya lakukan ini. Kita mulai masuk rumah tadi ya. Setelah kita masuk, apakah benar kalau rumah ini rumah lantai 1 tapi isinya lantai 2? Coba kita lihat ya, ini ke atas. Itu ada jendela teman-teman. Jendela itu berarti kan itu rumah lantai 2. Setelah sana langsung genteng ya. Kemudian di atas angin-angin itu berarti ada cor teman-teman. Cor, kemudian itu ada lubang kecil tuh, belandar kayu itu ya. Jadi belandar kayunya numpang di cor ya. Kemudian caranya seperti apa? Jadi begini teman-teman, kalau membuat rumah lantai 1 berisi lantai 2, berarti temboknya harus tinggi, minimal 4 meter atau lebih ya. Kemudian nanti dibagi menjadi 2 ya, dibagi menjadi 2 ya. Nah, oke, yuk kita ikuti terus. Nah, kita sudah mulai masuk ini di ruang tamu ya teman-teman. Jadi rumah lantai 1 berisi lantai 2 itu tidak bisa semuanya full, mungkin bisa separuh atau lebih. Nah, itu contohnya. Nah, contohnya seperti itu teman-teman ya. Ini lihat dari sini. Coba kita mati ya. Oke. Jadi rumah lantai 1 berisi lantai 2 itu contohnya seperti itu. Jadi tembok yang di belakang itu tingginya 2,10 meter teman-teman. Tetapi setelah makin ke depan kan mengikuti genteng itu semakin tinggi. Nah, jadi rumah lantai 2 itu sebenarnya, rumah lantai 1 berisi lantai 2 itu
mencontoh rumah-rumah di luar negeri teman-teman ya. Yuk kita mendekat yuk. Di waktu kita pasang tembok itu, biar tembok kuat kan ada sabuk ya teman-teman, sabuk cor. Jadi dicabuk cor, kemudian nanti ditembok lagi. Kenapa harus disabuk cor? Biar kuat, biar tidak pecah kalau ada pergerakan tanah. Nah, di sini inilah teman-teman kuncinya daripada rumah. Jadi, dikala membuat tembok, ini kita sudah punya rencangan. Dikala tembok 3 meter, ini diberi cor. Nah, ini cornya setinggi ini ya. Kita bisa menggunakan dak kayu. Nah, cor nanti selain untuk memperkuat tembok, juga untuk dimasuki belandar-belandar kayu yang kemudian nanti dipasang papan. Inilah jadi sudah lantai 2. Ini seperti rumah-rumah kayu, rumah-rumah Amerika seperti itu teman-teman. Ya, itu ya. Nah ini kamar ini ya, seperti ini ya. Jadi yang di belandar, di sini juga diberi belandar di tepi, kecil saja nanti dibinabel dengan tembok, ya. Seperti itu, kemudian di atas dipasang papan. Begitu teman-teman. Ini loh teman-teman yang belum jadi. Jadi ini belandar-belandar kayu ini dipasang ya, karena temboknya ini 4 meter lebih, berarti ke 3 meter dipasang belandar, di sana masih setinggi itu, biar di atas lega, tidak sempit dan tidak panas. Misalnya nanti sudah finishing membuat plafon, plafonnya dibuat miring ya. Plafonnya tidak datar tapi dibuat miring searah, itu searah atap itu. Cukup lega teman-teman, cukup luas ya. Jadilah ya, sudah jadi ya teman-teman. Kemudian berapa lebarnya yang dikehendaki terserah Anda ya. Atapnya seperti itu tinggi sekali ya, karena ini rumahnya panjang. Rumahnya panjang 13 meter ya. Antik ya teman-teman. Jadi keuntungannya sekali lagi, rumah lantai 1 berisi lantai 2. Ini satu, kita sudah bisa mencukupi kebutuhan ruangan. Ruangan di atas bisa digunakan kamar atau ruang kerja. Sebagian bawah rumah itu harus ada gudang, di sana bisa dibuat gudang. Ya. Tetapi biayanya ini rumah lantai 1, tidak rumah lantai 1 dikalikan 2 atau lebih, tapi rumah lantai 1 hanya temboknya agak tinggi teman-teman. Kenapa temboknya agak tinggi? Biar lantai atas masih lega, masih ruangannya masih tinggi ya, ruangannya masih tinggi. Nah, kemudian di sini kenapa kita menggunakan dak kayu? Ternyata banyak teman-teman yang belum tahu bahwa kayu itu bisa kayu jati, kayu apa saja pilih menurut di daerahmu. Nah, ternyata kalau kita hitung menggunakan dak konvensional, dak kabel, dak kayu ini lebih murah. Jangan takut teman-teman, lebih murah karena apa? Satu, kayu itu setelah dipasang tidak perlu diplafon lagi, hanya nanti dirapikan, dirembelas, kemudian dipolitur, dan di atasnya tidak perlu lagi kita pasang keramik lagi. Benar enggak? Jadi
tidak pasang keramik lagi, tidak usah pasang keramik lagi, di atas juga dirapikan saja. Jadi hanya kayu dipasang di politur selesai. Sedangkan kalau menggunakan daki yang lain harus di plafon bawah, di atas juga harus di keramik. Ini teman-teman. Jadi rumah lantai 1 berisi lantai 2 ini biayanya sama dengan rumah lantai 1, hanya tambah sedikit teman-teman, dan keuntungannya kita punya ruangan di atas, bisa untuk kegiatan, untuk kamar, dan untuk gudang. Jadilah kuncinya, sekali lagi, temboknya harus agak tinggi, harus dipikirkan dulu teman-teman ya. Nah, demikian teman-teman ya, mudah-mudahan Anda paham ya. Kalau tidak paham bisa tanya di kolom komentar ya. Ya sayang rumah ini belum finishing ini ya. Begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.